sekalian, bacaan-bacaan suci yang baru saja kita dengar, terutama bacaan Injil mengisahkan tentang perutusan ke-12 murid oleh Yesus. Mereka pergi berdua-dua untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan tujuan dari perutusan seperti itu tentu saja adalah menciptakan suasana sebagaimana digambarkan dalam bacaan pertama. Kamu pergi ke rumah Tuhan, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya, sebenarnya bertujuan untuk menciptakan suasana hidup yang digambarkan sebagai hidup bersama Tuhan dan hidup jauh dari bumi sangkakala yang membawa kengerian akibat perang, dan hidup bersama Tuhan, hidup yang jauh dari keganasan alam dan berbagai tantangan dan kesulitan hidup lainnya. Diutus berdua-dua dengan tugas menyembuhkan dan mengusir setan adalah tugas menciptakan suasana di mana orang merasakan kasih dan cinta dari Tuhan sendiri. Tetapi pertanyaannya, mengapa diutus berdua-dua? Hal Yesus mengutus ke-12 murid bagi berdua-dua itu berpotensi multitafsir. Kemungkinan tafsiran pertama datang dari kata-kata Yesus sendiri, di mana dua orang atau lebih berkumpul di situ aku hadir. Maka Yesus pergi berdua-dua. Sebenarnya ungkapan simbolis yang mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan sendiri pergi bersama para utusannya, atau kedua utusan itu diutus atas nama Tuhan dan mau mewartakan kasih dan cinta Tuhan, bukan mewartakan diri mereka sendiri. Dan kemungkinan lainnya itu satu tafsiran yang ada psikologis yang ingin saya gambarkan dengan ilustrasi seperti ini. Seorang lelaki bangun dari mimpi buruknya, dia mimpi bertemu mantan istrinya yang meninggalkan dia dan membuat dia menderita bertahun-tahun. Dalam mimpi itu, sang lelaki melihat mantan istrinya itu berada dalam kondisi sangat memprihatinkan, kurus, wajah semakin buruk, tidak terawat, dan tidak menyenangkan saat dipandang. Dan terhadap tafsir seperti ini, Freud katakan itu akibat dari kebencian yang ditekan ke bawah alam sadar dan kemudian muncul lagi dalam bentuk mimpi yang buruk, yang jelek seperti itu. Tetapi kemudian muncul datang dengan satu tafsiran yang lain. Dia katakan itu simbol yang berbicara tentang diri kita, diri setiap individu yang selalu bertemu unsur dalam dirinya, unsur animus dan anima. Jadi dalam diri setiap kita itu ada unsur kelelakian dan kewanitaan. Dan mimpi yang melihat bahwa mantan istri itu punya tampang buruk, itu sebenarnya berbicara tentang diri sang lelaki itu sendiri, di mana dalam kehidupannya unsur kelelakian itu jauh lebih aktif, lebih berfungsi daripada unsur kewanitaan. Atau ketika menghadapi persoalan tertentu, si lelaki itu lebih menonjolkan persaingan, rasa yang berkuasa, keganasan bahkan agresivitas, daripada kelembutan, kesabaran, dan perjuangan untuk memahami yang lain. Jadi pergi berdua-dua itu dalam artian pergi sebagai pribadi yang mempunyai keseimbangan dalam diri. Unsur kelelakian dan kewanitaan itu menjadi seimbang sehingga kita bisa merespon setiap soal itu dengan bijak, tidak agresif dan juga tidak terlalu pasif atau lemah.
Ini kemungkinan tafsiran kedua. Dan menariknya, pergi berdua ini datang dari satu kawanan yang terdiri dari 12 orang. Dan angka 12 ini sangat istimewa dan itu memang simbolik. Dalam matematika, angka 12 itu angka yang sempurna. Dan salah satu angka yang bisa dibagi untuk beberapa bilangan. Jadi 12 itu bisa bagi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Satu-satunya angka yang bisa bagi begitu banyak. Dan dalam angka 12 itu, dan bilangan yang membaginya, itu ada beberapa angka yang menurutnya yang sebenarnya menggambarkan nilai yang sebenarnya dibawa oleh orang-orang yang diutus itu. Dalam angka 12 itu, kalau kita lihat itu, ada angka 3 juga sangat dominan di sana. Dan angka 3 itu mempunyai makna yang luar biasa. Dalam banyak suku, angka 3 itu melambangkan keseimbangan dan pentingnya atau signifikansi eksistensi dari setiap kita manusia dalam hidup berrelasi. Angka 3 itu kalau diaplikasikan, misalnya dalam bentuk tiang penopang atau dalam bentuk tubuh, itu adalah angka yang sempurna. Mengapa dia sempurna? Kalau penopang dari sebuah bangunan yang terdiri dari 3 tiang, atau jika tubuh terdiri dari 3 tubuh, maka kalau satu hancur atau dipindahkan, maka 2 yang lain tidak berfungsi. Kalau 4 batu, 1 dibuang, 3 yang lain tidak berfungsi. Kalau tidak sama tinggi, maka juga tidak akan berfungsi. Maka ini sebenarnya ungkapan simbolis yang mau katakan bahwa dalam relasi kita manusia itu mempunyai hak-hak dan martabat yang sama. Kita sama tinggi dan sama rendah. Kalau ada satu yang tinggi, maka peran kita tidak akan berfungsi dengan baik. Dan dari 3 itu, karena peran setiap pribadi itu atau setiap batu itu begitu penting, maka kalau ada satu yang salah atau rusak, itu harus diperbaiki dan tetap baik, tidak bisa dibuang. Kalau dibuang, maka 2 yang lain itu bisa berfungsi. Dari simbol seperti ini dan makna seperti ini kita bisa mendapatkan makna dan pengampunan. Salah rusak diperbaiki karena kalau dibuang sama dengan membuang diri sendiri. Para konfrater, saudara-saudara sekalian yang saya kasih, dan justru menjadi seperti ini, menganggap sesama, menganggap eksistensi yang lain sama penting dengan kita, itulah yang paling penting dalam misi kita. Kita pergi bukan mewartakan diri kita, bukan menunjukkan kuasa kita, tetapi bagaimana kita memahami dan juga menghargai pentingnya eksistensi seseorang dan tadi. Bahkan dalam keadaan dosa sekalipun, dia harus dihargai karena membuatnya sama dengan membuat diri sendiri atau membuat diri tidak berfungsi. Para konfrater, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, angka 12 selain di dalam mempunyai angka yang lain yang punya makna keseimbangan, kesederajatan, dan dari sana bisa muncul konsep keseimbangan. Angka keseimbangan angka 12 ini juga sebagai simbol kekuasaan dalam tatanan kosmik. Ini kalau dalam mitologi Yunani kita akan lihat para dewa penguasa Olympus, 12 dewa, mulai dari Zeus sampai Hestia, dengan perang itu menguasai cuaca air, menguasai kesuburan, dan berbagai hal kekinian dalam kehidupan manusia. Dan juga beda-beda ini yang harus ditampilkan. Dan dalam kitab suci, angka 12 itu punya peran sangat penting karena berhubungan dengan iman kita. Dalam perjanjian lama kita dengar bagaimana 12 suku Israel itu berasal dari anak-anak Israel. 6 orang dihasilkan Yakub dari Lea.
Lalu 2 orang dihasilkan Yakub dari Rahel. Lalu 2 orang lagi itu dari 2 bundi atau budak. Jadi salah satu budak dari Lea yaitu Zilpa, dan Bilha itu budak dari Rahel juga melahirkan 2 anak. Jadi semuanya 12 anak. Tetapi dengan pembagian yang satu menghasilkan 6, lalu yang 3 menghasilkan 2, ini sekali lagi memainkan makna penting balik simbol-simbol. Konfirmasi sekalian yang saya kasih, inti dari pesan Injil ini, kita harus pergi, tetap pergi bersama Tuhan atau pergi atas nama Tuhan sendiri, membawa nilai-nilai yang sebenarnya kalau kita kali bisa temukan dalam kebudayaan-kebudayaan. Nilai-nilai sudah terungkap dalam kearifan-kearifan lokal kita. Tetapi bila saja bagaimana kita mengeksplorasi itu dan menjadi tekanan kita dalam misi. Sehingga ketika kita mewartakan sesuatu, kita tidak mewartakan sesuatu yang asli, tetapi sesuatu yang datang dari kekayaan budaya kita. Contoh sederhana, misalnya ketika kita bangga-bangga berbicara tentang Laudato Si. Laudato Si yang merujuk kepada spiritualitas Santo Fransiskus yang menganggap semua ciptaan yang lain itu sebagai saudara. Pertanyaannya, Santo Fransiskus dapat dari mana? Apakah dia mendapat satu kewahyuan yang muncul itu dan dia sadar bahwa sesama ciptaan yang lain adalah saudara? Atau ini lahir dari satu produk tertentu? Dari simbol-simbol tadi seperti mengatakan 3 simbol Trinitas ini kita akan sampai kepada relasi alam Tuhan dan manusia. Itu model relasi Trinitas. Dan ini menggambarkan penting eksistensi dari ciptaan yang bukan sekedar sesama manusia. Kita punya banyak kekayaan yang perlu kita eksplorasi dan kemudian menjadi model atau menjadi inti persatuan kita, dan dengan itu kita lebih berharap. Saudara-saudara kasih, mari kita melihat hal-hal yang mungkin sederhana dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan kita, tetapi ini menjadi nilai yang perlu kita kembangkan di tempat ini dan kita bagi sebagai kekayaan kita yang harus kita bawa ke tempat lain. Kita tidak punya uang, kita tidak punya bekal yang lain. Dan karena ketika suatu tidak sebawa, maka menilai karena sebenarnya begitu atau nilai. Dan kita juga sebagai misionaris, kita tidak punya sesuatu, kita terutama itu di negara yang lebih maju. Tapi yang paling penting adalah nilai apa yang mau kita bawa supaya kita mengantar nilai ini sebagai bukti Sion yang layak dihuni oleh semua.